Jadi jin itu mengerumuni Nabi Muhammad. Wah, kurang ajar lu, PKI lu. Mana ada ayat kayak begitu? Tapi setelah dibacakan ayatnya, barulah diam itu. Jenderal NB, Ketua Laskar FPI itu juga tidak tahu itu ada ayatnya bahwa Nabi Muhammad dikerumuni jin itu. Dan setelah kasus dia menyiksa MKC, baru kebongkar kasus yang lain, pencucian uang. Vietnam merdeka, tidak ada yang pakai Allahu Akbar. Thailand merdeka, nggak ada yang pakai Allahu Akbar. Dan saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh MKC ini menjadi titik. Tangkap Abdul Somad, lepaskan KC. Hakim memutuskan menunda seminggu. Kalau minggu depan dia tetap tidak hadir, maka perkara pra-peradilan jalan terus. Kemudian tadi saya tanya juga kepada majelis hakim, mengapa perkara pra-peradilan lambat jadi 3 minggu, sedangkan perkara pokok begitu didaftar tanggal 18 langsung keluar penetapan sidang tanggal 25. Di sini kita bisa menilai atau masyarakat bisa menilai betapa negara kita ini dikelola oleh lembaga-lembaga secara tidak benar. Harusnya kepolisian, dalam hal ini Mabes Polri, Baris Krim Polri, Saber Polri, harusnya lebih patuh kepada hukum ketimbang masyarakat. Jadi jangan kita selalu mengatakan masyarakat harus patuh hukum, tapi kita sendiri pun tak memberi contoh patuh hukum. Kalau kita suruh orang patuh hukum, tapi kita sendiri pun tak patuh hukum, itu namanya munafik. Munafik itu bukan nabi, pikiran kotor. Pak Muhammad KC, beliau memohon untuk bisa berobat. Sudah ada puluhan kali surat kami ke Dircyber, Kabar Reskrim, Kapolri, Jaksa Agung, Presiden, Ketua DPR, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Komnas HAM dan lembaga-lembaga terkaitnya, tapi sampai dengan detik ini belum pernah diberikan kesempatan untuk berobat. Bagaimana, apakah tulangnya yang sudah patah sudah membaik belum, yang diinjak-injak oleh MKC sudah mengatakan dia sakit, bahwa pinggangnya atau tulang rusuknya sudah patah, kan begitu, karena disiksa di Baris Krim Polri. Nah, Bapak Yahya Waloni itu diadili di Jakarta Selatan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dia diduga melakukan suatu tindak pidana. Pak KC, dia diduga melakukan suatu tindak pidana di wilayah Badung, Bali, namun diadili di Ciamis. Di mana keadilan itu? Kudus adalah Roh Kudus, kemudian menyatakan Bible itu palsu dan rusak dan dongeng dan tahayul. Akan tetapi penyidik dan jaksa penuntut umum yang sama, yaitu Saber Polri, tidak menerapkan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1/1946. Kenapa kepada kepada MKC diterapkan pasal itu dan penahanannya berlebih terus kemudian Yahya Waloni tidak dipaksa makan feses atau makan tai, kemudian dibantarkan ke rumah sakit, kemudian dikawal ketat dan dipuja-puja oleh penyidik, sementara MKC dengan sangkaan yang sama pasalnya berbeda. Ketika kita menangkap tersangka yang tersangkut dengan organisasi ini, publik bereaksi seolah-olah kita telah menzolimi, telah mengkriminalisasi gitu ya. Dan kita sudah mendapatkan lagi nama-nama ataupun peran-peran dari orang-orang yang selanjutnya, bahwa kalau ada penangkapan selanjutnya nanti akan mengejutkan lagi siapa lagi nih orangnya. Misalnya hadis menyebutkan bahwa siapa yang berdasarkan kalimatnya membuat orang melakukan dosa, maka yang bersangkutan juga turut mendapatkan dosanya. Dalam kapasitas inilah saudara Zain Ahmad An-Najah terlibat. Dalam kaitan ini, kami percaya tidak ada yang disebut dengan kriminalisasi ulama. MUI mendukung dan mengapresiasi Densus 88. Pancasila memiliki UUD 45 yang di dalamnya adalah hadis Nabi, yang di dalamnya adalah Al-Quran. Mereka hendak memisahkan antara Pancasila dengan Al-Quran, antara Pancasila dengan umat Islam. Orang yang menggunakan jilbab di sekolah itu dianggap tidak Pancasila. Kalimat takbir seolah-olah hari ini menjadi kalimat yang seram. Tagar-tagar, gaung-gaung yang hari ini beredar, bubarkan MUI, bubarkan ini, sama saja dengan membubarkan negara, saudara. Namun orang-orang itu terus memandangkan bubarkan MUI, bubarkan MUI. Ini artinya sama dengan membubarkan
kalau Islam itu sempurna, saya tidak meninggalkan Islam, saya tidak murtad. Saya bisa kasih contoh, ada banyak ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu sebenarnya enggak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Banyak kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran antara satu dengan yang lain, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, bahkan Al-Quran dengan sains modern. Itu bisa saya koreksi, dan saya sudah menemukan lebih dari 1000 ayat. Meninggalkan agama saya yang dulu dianggap murtad, itu boleh dihabisin. Kalau memang Islam itu sempurna, kenapa Muhammadiyah punya majelis tarjih? Boleh dong mengikuti teladan Nabi, istri 11. Apa yang diturunkan kepada Muhammad itu, yaitu Al-Quran, itu akan menambah banyak orang ingkar dan dosa. Begitu sewenang-wenangnya aparat, dalam hal ini Densus 88, memperlakukan kiai-kiai kita, akan banyak lagi ulama-ulama, ustadz-ustadz kita yang berani menyampaikan kebenaran diperlakukan dengan cara yang sama. Terima atau lawan? Lawan, Bapak Ibu. Karena khilafah itu adalah ajaran Islam. Karena ajaran Islam, siapapun kita berhak dan berkewajiban untuk menyampaikannya. Takbir. Tuntutan pembebasan Ustadz Farid Ahmad Akbar, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anu Al-Hamad, sekaligus penegasan bahwa sedekah, dakwah, jihad, dan khilafah adalah ajaran Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada siapapun yang melakukan atau turut serta melakukannya. Amin. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir, bahwa patung Garuda ya itu kafir? Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 ayat 31 ayat 6 dulu kan udah dibaca kan? Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya, nggak boleh. Dia mencintai orang kafir, loyal kepada orang kafir, membela orang kafir. Berarti kalau sudah membela orang kafir, dia masuk orang beriman atau bukan? Bukan. Masuk kepada golongan apa? Munafik. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka, nanti membakar orang yang menggambarnya. Abdul Somad dan dari MUI juga memandang ini bukan penistaan agama, ya. Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Udah terjawab. Nah, ajaran saya. Ustaz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain. Kalau mau dilaporin, laporin. Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan.
Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Beb, Abe, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Dunia sekarang makin canggih, makin transparan. Apapun pekerjaan yang dilakukan oleh penegak hukum, salah sedikit ketahuan. Ketahuan. Makanya jangan keras kepala saudara-saudara untuk membangun dan menciptakan budaya Indonesia ke depan dengan bagus.
Jangan main-main. Siapapun akan ketahuan. Entah jaksa, entah polisi, entah hakim, ataukah pengacara. Setelah ditanya oleh hakim apakah saudara dalam keadaan sehat, ditanyakan kepada MKC, beliau menjawab bahwa beliau dalam keadaan sakit dan sakit dada, sakit mah, dan kepalanya pusing. Dan tadi memang dalam keadaan menggigil pula dia duduk di kursi pesakitan. Sementara hakim, apakah saudara sanggup untuk mendengarkan dakwaan? MKC hanya diam. Pengacara kami, advokat kami meminta kepada hakim untuk menunda sampai MKC ini diberikan kesempatan untuk berobat, yang dilakukan oleh penegak hukum, penyidik dalam hal ini, yaitu tidak pernah memberikan kesempatan MKC untuk diobati atau dibantarkan entah ke rumah sakit Polri Kramat Jati ataukah rumah sakit rujukan yang lain. Tidak pernah diberikan. Sudah 3 bulan ini. Jadi penyidik ini nggak punya hati nurani sebenarnya. Atas perintah pimpinankah atau apakah, saya nggak tahu persis bagaimana pelaksanaan hukum di Indonesia. Sebenarnya kita tidak mau berbicara minoritas mayoritas. Kita tetap berbicara apa adanya dan bagaimana mestinya. Sampai sekarang tidak mampu. Maka jaksa marah. Tim jaksa baru kali ini, tim jaksa sampai 15 orang. Lucu. Kayak sidang apa ini? Diperlukan banyak jaksa. Atau korupsi besar gitu. Penjahat negara. Nggak ada. Sejahat-jahatnya penjahat atas negara ini, nggak perlu banyak jaksa. Ibarat kaca itu adalah penjahat besar. Dibawa dari Bali, babak belur, pingsan, kira-kira 2 jam, dipukul, diinjak, ditendang, bonyok seluruh badannya. Dia pegang MKC dari belakang, yang lainnya tendang, pukul, tanya ini, tanya itu, kenapa kamu berani mengatakan bahwa Muhammad dekat dengan iblis? Lalu disebutlah ayatnya, dikatakan ayatnya, surat Al-Jin ayat 19, bahwa ketika hamba Allah itu berdiri untuk menunaikan sholat, beribadah, maka dia dikerumuni oleh jin-jin. Jadi jin itu mengerumuni Nabi Muhammad. Wah, kurang ajar lu, PKI lu. Mana ada ayat kayak begitu? Tapi setelah dibacakan ayatnya, barulah diam itu. Jenderal NB, Ketua Laskar FPI itu juga tidak tahu itu ada ayatnya bahwa Nabi Muhammad dikerumuni jin itu. Mukanya dilumuri dengan feses, dengan tokai, dan dipaksa untuk makan kotoran itu. Besoknya setelah ketahuan semuanya, kebongkar semuanya, barulah dengan gentleman Jenderal NB melakukan itu untuk membela agama.
Dia menulis surat terbuka. Boleh pribadi saya dihina, diejek, tapi jangan agama saya, jangan Allah saya, dan jangan Nabi saya yang dihina. Dia berharap akan mendapat simpati, tapi banyak sekali netizen bertanya, apa yang dipikirkan oleh Jenderal NB dengan melakukan kejahatan semacam itu? Bahkan ada netizen, bagaimana perasaan anak istrinya punya bapak semacam itu, seorang petinggi di kepolisian, dan setelah kasus dia menyiksa MKC, baru kebongkar kasus yang lain, pencucian uang, dan penyidik tidak menahan, menghentikan kelakuan Jenderal NB memukul MKC 2 kali tersandar di tembok. Kalau nggak ada tembok itu dia sudah terjengkang. Kelihatan itu di CCTV-nya yang sudah disita oleh penyidik. Ketika dia menandatangani BAP itu, sampai darahnya menetes di kertas, dan BAP itu nggak tahu hilang kemana. Karena ditanya oleh kami, di mana BAP itu? Rahasia, katanya. Rahasia penyidik. Nggak kuat berjalan, lumpuh. Dibawakan P-spot. Setelah seluruh sel itu sudah penuh dengan kotoran manusia, ada orang yang mau ngepel selnya MKC itu sampai bersih. Oh, kuncinya ada di kami, nggak mungkin diduplikasi, kata Bambang Siregar. Jenderal Napoleon Bonaparte, kamu siksa ini MKC. Penyidik bilang, Abi jangan bilang begitu. Saya tahu. Itulah sebab kalian bilang bahwa MKC diisolasi mandiri atas dasar agama, lalu kalian berdusta dan menghina hukum. Datang juga itu Bambang Siregar, Sandi, bahkan baru masuk ke dalam penjara pun langsung disiksa. Itu berarti ada kekuatan yang luar biasa. Intervensi ini yang mestinya saya tanya kepada ini proklamator negara ini, mendirikan negara bukan atas nama agama. Ini yang penting, harus kita pahami. Wah, umat Islamlah yang berjasa. Tanpa Allahu Akbar, Indonesia nggak bisa merdeka. Ini adalah pemikiran yang salah. Memang orang Islam banyak yang berjasa karena mayoritas. Patimura, Sisingamangaraja, sama. Di Manado, sama. Mereka pejuang semua. Bahkan Gubernur Sulawesi yang pertama, almarhum Lapian, dia berperang, pejuang. Kita harus mendudukan permasalahan ini bukan atas nama agama. Merdeka kalau sudah waktunya merdeka, ya merdeka. Vietnam merdeka, nggak ada yang pakai Allahu Akbar. Thailand merdeka, nggak ada yang pakai Allahu Akbar.
Jadi nggak boleh cara pandang seperti itu dan merasa lebih berjasa atas kemerdekaan ini. Bahkan dengan pengacara pun dipersulit dengan alasan penyidik di luar kota. Penyidik di luar kota. Alasannya, ternyata ketemu di warung di luar Bareskrim, ketemu makan. Sambil ketawa malu penyidiknya itu. Sampai 2 kali kepergok. Mereka tidak di luar kota, tetapi tidak mengizinkan MKC untuk bertemu dengan keluarga. Dan saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh MKC ini menjadi titik. Tangkap Abdul Somad, lepaskan KC. Nah, inilah pentingnya saudara-saudara supaya kita tidak kerasukan agama, kerasukan cinta kepada hal yang tidak semestinya. Cintailah Tuhan tanpa harus menghina kepercayaan orang lain. Di sini kita bisa menilai atau masyarakat bisa menilai betapa negara kita ini dikelola oleh lembaga-lembaga secara tidak benar. Harusnya kepolisian dalam hal ini Mabes Polri, Bareskrim Polri, Saber Polri harusnya lebih patuh kepada hukum ketimbang masyarakat. Jadi jangan kita selalu mengatakan masyarakat harus patuh hukum, tapi kita sendiri pun tak memberi contoh patuh hukum. Membawa orang patuh hukum, menangkapi orang dan memenjarakan atau menuntut orang supaya patuh hukum, tetapi kita sendiri pun tak patuh hukum. Nah, inilah keteladanan. Jadi negara ini butuh keteladanan, bukan kemunafikan. Kalau kita suruh orang patuh hukum, tapi kita sendiri pun tak patuh hukum, itu namanya munafik. Munafik itu bukan nabi, pikiran kotor. Itu apa komentar Bapak ditundanya hari ini? Ya, ini trik-trik begini sudah biasa dilakukan, Bi. Oh? Dalam artian mereka sengaja tidak hadir, ya saya terus terang kecewa mereka nggak hadir. Harusnya mereka hadir. Kalau mereka memang benar-benar yakin bahwa mereka tidak bersalah, harusnya mereka hadir pada saat panggilan pertama ini. Bertanggungjawabkan. Kata mereka sudah melakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur kan? Ayo kalau memang sudah sesuai prosedur, datang harusnya. Ini kenapa tidak datang? Ini jadi pertanyaan besar buat kita. Ya tentunya penyidik juga prosedur harus sesuai dengan KUHP. Jadi jangan mereka sesuai dengan perintah atasan mereka tidak hadir. Karena hal-hal seperti ini sering mereka lakukan untuk ketika sudah naik P21 peradilan kita gugur. Mungkin anggapan mereka seperti itu. Ini yang harus kita lawan, ini yang harus kita tulis, kita harapkan mereka gentle. Kemudian karena mereka belum berhasil membuktikan sangkaannya, maka mereka menambah pasal, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ya, sehingga kita tolak. Karena kenapa? Tidak boleh ditambah-tambah pasal di tengah jalan. Sedangkan pasal yang sebelumnya saja sudah banyak pasal dilaporkan waktu di SPKT Bareskrim Polri. Nah, ketika tindakan mereka dalam hal penculikan, penangkapan, penahanan dan penyitaan atau perampokan, saya menyebutnya perampokan karena tanpa disertai surat Pengadilan Negeri Badung. Artinya tindakan mengambil harta orang, membongkar rumah orang tanpa izin pengadilan itu sama dengan perampokan. Nah, ketika tindakan perampokan itu kita uji yang disebut sebagai penyitaan ke pengadilan, ternyata mereka tidak siap datang. Mereka memilih memaksakan tahap 2 ke Ciamis. Padahal asas pidana itu adalah sederhana, cepat, ringan. Nah, kalau penyidik sampai pergi ke Ciamis mencari-cari saksi sampai ada dapat di sana belasan saksi, anggarannya dari mana? Tanyanya dari mana anggaran mereka sampai bisa berhari-hari, berminggu-minggu pergi ke Ciamis mencari-cari saksi di Ciamis dengan asumsi atau logika berpikir, oh karena saksinya di Ciamis maka sidangnya di Ciamis, jadi tidak berdasarkan locus delicti dan tempus delicti. Padahal setelah saya baca saksi-saksinya itu, dalam arti hampir keterangan-keterangan mereka itu tidak ada kaitannya dengan perkara ini, karena saksi-saksi yang di Ciamis itu adalah pengetahuannya adalah puluhan tahun yang lalu, bahwa puluhan tahun lalu MKC ada di Ciamis. Dan saksi-saksi ini adalah orang yang dulu mempersekusi MKC keluar dari Ciamis karena imannya. Sudah seharusnya negara tidak boleh ikut campur lagi urusan iman orang lain. Tidak boleh lagi negara mengintervensi keimanan agama orang lain. Marilah kita hidup jujur dan terhormat, berikanlah kepada orang apa yang menjadi haknya.
Katanya saksi dikasih uang pesangon itu, satu orang sekian katanya. Memang informasinya ada beredar, ya. Jadi ada yang mengaku memang bahwa mereka dalam tanda petik disuap atau diberi uang kan begitu. Tapi benar apa tidak karena kita tidak melihat ya, hanya Tuhan yang tahu kebenarannya. Di mana saksi yang dihadirkan itu saksi yang sudah puluhan tahun lalu termasuk di dalamnya ikut mengusir Pak Aceh. Tadi yang disampaikan oleh rekan saya ini. Maksudnya apa tujuan dari penegak hukum dalam hal ini kepolisian mencari-cari mereka gitu. Padahal sebelum-sebelumnya kami sudah sampaikan sejarahnya Pak Aceh itu pernah diusir. Dan itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali kami sampaikan kepada penyidik. Jadi tidak masuk akal jika mereka tidak tahu bahwa ada kejadian sebelumnya, sebelum kejadian saat ini, dulu di kampung halaman Pak Aceh. Nah, kita sudah bisa duga nih kualitas saksi ini pasti akan sangat benci Pak Aceh. Karena kenapa? Karena mereka punya permasalahan sebelumnya. Nah, di sini seluruh warga negara Indonesia harus melihat fair, apapun agama kalian. Lihat cerminan penegakan hukum saat ini terhadap kasus Pak Aceh. Bagaimana seorang yang membenci Pak Aceh dijadikan saksi? Seharusnya kalaupun memang mau dicari saksi, jangan yang ada keterkaitan dengan kasus-kasus sebelumnya. Saya tidak tahu apakah negara ini mungkin akan bubar seperti yang disampaikan oleh calon presiden 2019 bahwa Prabowo Subianto di tahun 2030 nanti. Itu mungkin terima kasih. Tapi saya tahu yang punya proyek ini, yang menggarap saksi ini, yaitu seseorang ini yang mengaku penyidik mualaf, yang terus bergerilya ke Ciamis mencari-cari musuh-musuh daripada dalam tanda petik ya, musuh-musuh daripada MKC, kemudian bergerilya ke sana, bahkan tindakan orang ini melampaui kewenangannya. Penyidik yang bernama Bambang Siregar ini dari Cyber Polri ini, saya nggak mengerti apa tujuannya sehingga dia terdaftar dalam daftar tamu di nomor 1 di Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 18 November 2021. Nah, ini saya mau tanyakan kepada Kapolri nanti, juga kepada Irwasum, termasuk kepada Kabar Reskrim, Karwasiri, dan Kadipropam, apakah ada urusan daripada penyidik sampai ke ketua pengadilan untuk berkoordinasi? Ternyata memang sebuah rekayasa. Jadi rekayasa inilah yang dilakukan oleh mereka mulai dari penangkapan sampai pra-peradilan hari ini. Ini luar biasa. Saya bilangnya bukan penangkapan, penculikan. Oh, penculikan, saudara-saudara. Jadi saudara kami MKC itu diculik, bahkan dirampas harta-hartanya. Dirampas harta-hartanya tanpa izin ketua pengadilan negeri Badung. Nah, tanpa penetapan. Ini lagi kita uji. Ini yang kita uji. Baik, terima kasih. Mereka tidak siap diuji. Mereka tidak siap diuji, nggak berani datang. Tuhan Yesus memberkati. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali.
Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.